Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Wardin. Di sini saya akan mereview materi ketiga dari Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen yaitu Bapak Dr. Randy Aridayani SMH. Di sini saya akan membahas terkait tentang unsur-unsur tindak pidana. Di antaranya adalah yang pertama unsur objektif. Unsur objektif poin pertamanya adalah perbuatan atau kelakuan. Yang kedua adalah akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Nah, poin keduanya adalah tentang unsur subjektif. Nah, di sini unsur subjektif adalah kesengajaan atau dolus. Nah, yang kedua adalah kealpaan atau kulfa. Yang ketiga adalah niat atau bisa disebut juga dengan pornemen. Yang keempat adalah maksud. Yang kelima adalah dengan rencana terlebih dahulu. Yang keenam adalah perasaan takut atau bisa disebut juga dengan pres. Lanjut, hukum pidana mempunyai pengertian yang luas. Di antaranya adalah bagian delik meliputi A. Terdapat dalam rumusan delik. B. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. C. Harus dibuktikan di pengadilan. Dan D. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Poin yang keduanya adalah elemen atau unsur delik. Di sini yang pertama adalah tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terdapat pelakunya terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Poin ketiganya adalah harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu atau maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Lanjut membahas tentang teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Di sini cara merumuskan tindak pidana hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351 sampai 297 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poin 2-nya hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 dan 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum. Nah, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Lalu pembahasan yang terakhir adalah tentang jenis-jenis tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut juga dengan KUHP. Poin 2-nya pelanggaran dalam buku 3 dalam pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibanding dengan sanksi pelanggaran. Nah, selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan atau delik hukum reh dan delik atau
verse. Nah, kalau pelanggaran delik undang-undang wet bawahnya delik malakwa prohibilita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.